Oke, Ustaz, sudah mulai. Silakan, tafadhol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi zidna ilman nafi'a wa barik lana fahman thabita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ananda sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fathul Qarib, yaitu tentang waktu-waktu salat atau as-salatul mafrudat. Jadi silahkan dibuka kitabnya kalau punya kitab, ya kalau tidak silahkan disimak saja atau ada ditampilkan. Ya, ya ini dia. Ya, kitab Ahkamis Sholati, kitab tentang hukum-hukum salat. Wahia yaitu lugatan. Jadi salat itu menurut bahasa adalah ad-du'a'u, doa. Ya, jadi salat menurut bahasa adalah ad-du'a'u, doa. Jadi secara bahasa apa saja, bentuk apa saja yang kita lakukan, itu berarti bermakna salat. Ya. Jadi karena salat itu doa, sehingga banyak di kalangan masyarakat itu menganggap bahwa tanpa wudhu pun, seperti misalkan sholat jenazah, tanpa wudhu pun itu boleh dilakukan. Karena katanya doa tidak harus dengan adanya wudhu. Tapi ini hanya menurut lugah saja. Sedangkan syar'an wa syar'an, dan menurut istilah syarah atau syariat Islam, kama qala Rafi'iyu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Rafi', adalah aqwalun. Jadi salat itu harus aqwalun. Harus ada perkataan. Ada kata-kata yang keluar dari lisan kita, ada kalimat yang keluar dari lisan kita. Misalkan seperti harus mengucapkan takbir, membaca surah Al-Fatihah, membaca salawat Nabi atau tasyahud syahadat, dan seterusnya, dan salam. Itu yang dimaksud dengan aqwal. Jadi harus ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang keluar. Apakah nanti bentuknya kalimat itu secara jahar atau bentuknya secara sir atau kecil saja. Kemudian wa af'alun, ada gerakan. Jadi salat itu pertama tadi mesti ada kalimat, ada kata-kata yang keluar dari lisan kita. Apakah nanti dalam bentuknya jahar atau bentuknya sir, kecil ya. Kemudian wa'af'alun, ada perbuatan, ada ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Mubtatahatun bit takbiri, yang dimulai dengan takbiratul ihram, muhtatamatun bit taslimi, dan ditutup dengan salam ke kanan, ya, assalamualaikum warahmatullah. Jadi salat itu nanti dikatakan salat kalau terdiri dari perbuatan, terdiri dari perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat tertentu atau syarat-syarat tertentu.
Jadi nanti kita akan membahas tentang ada syarat wajib, ada syarat sah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Jadi setelah kita melihat pengertian ini bahwa ternyata nanti bisa dikatakan salat ya secara syariat Islam ketika itu dilakukan dengan perbuatan, perkataan, dan dimulai dengan takbir ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan pengertian ini maka terbantahkanlah pendapat sebagian orang di masyarakat kita. Ya, di masyarakat kita kan ada banyak tarekat-tarekat yang berlaku di masyarakat itu, bahwa mengatakan ya salat itu yang penting hati kita. Jadi salat itu yang penting hati. Ya, sekali ruku, sekali sujud, sekali naik ya sudah selesai semua. Maka dengan pengertian ini itu terbantahkan bahwa ternyata salat itu bukan hanya sekedar hati saja, tapi mesti ada perkataan, ada perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam, tentu dengan syarat dan rukun tertentu. As-salatul mafrudatu. Salat fardu. Ya. Salatul mafrudah, salat fardu. Wa fi ba'di nuskhi, dan pada redaksi yang lain mengatakan bahwa as-salawatul mafrudatu, salat-salat fardu, ya, menunjukkan bentuk jamak karena salat fardu ada banyak. Ada berapa? Ada khamsun, ada 5. Jadi itulah sehingga sering kita katakan bahwa salat fardu 5 waktu. Yajibu kullu minha, masing-masing dalam salat itu wajib bi awwalil waqti, dilakukan pada awal waktu. Wujuban muwassa'an, dengan bentuk kewajiban yang muwassa'. Ya. Apa itu kewajiban muwassa'? Kewajiban muwassa' itu adalah kewajiban yang tidak harus untuk segera dilakukan. Itu namanya muwassa'. Karena kewajiban itu kan ada 2 dalam salat. Itu yang pertama adalah muwassa', yang kedua adalah mudayyak. Muwassa' itu artinya waktunya masih luas, masih lowong. Sedangkan mudayyak itu waktunya sudah sempit sekali. Jadi kalau sudah mudayyak maka harus segera dilakukan karena waktunya sempit. Sedangkan kalau muwassa' itu waktunya masih luas. Artinya bahwa salat fardu 5 waktu ini memang lebih baik, lebih bagus dilakukan di awal waktu, ya, di awal waktu duhur, di awal waktu asar, di awal waktu maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Namun boleh atau bisa dilakukan tidak pada awal waktu tersebut, bahkan sampai akhir waktu selama masih ada kesempatan untuk melaksanakan rukun-rukun salat itu sendiri. Misalkan perkiraan kita rukun, kalau saya salat di sini rukunnya masih terpenuhi yang 12 itu, atau dalam kitab ini ada 18 rukun, maka itu masih bisa. Tentu dengan nilai pahala yang berbeda. Ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu adalah awwaluha ridwanullah wa akhiruha afullah. Jadi melakukan salat pada awal waktu itu kita mendapatkan ridha Allah, sedangkan melakukan salat pada akhir waktu afullah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ridwan? Apa itu ridha? Ridha itu adalah kalau kita bahasakan secara simpel, ridha itu adalah bonus. Ada nilai plus yang kita miliki ketika kita melakukan salat pada awal waktu itu, awal waktu. Sedangkan afullah itu ampunan Allah adalah pengertian dari Allah. Allah mengerti dengan keadaan kita. Selama bukan faktor kesengajaan, keteledoran, tidak tetap santai-santai saja,
tidak melakukan sholat pada awal waktu. Tapi kalau ada kegiatan yang seperti misalkan ada kegiatan pembelajaran, seperti kalau kita di sini di pesantren kita, biasanya seperti contoh waktu salat duhur. Salat duhur itu kalau waktu umumnya di masyarakat kita, anggaplah misalkan 12.10 atau 12.20 sudah masuk waktu duhur. Nah, biasanya kita di sini karena masih ada jam pelajaran, maka tidak mengapa kita agak mundur sedikit. Mundur sedikit pun itu tidak sampai akhir waktu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan waktu atau kewajiban muwassa', kewajiban yang tidak harus segera dilakukan, karena dalam sholat waktu ini ada nanti pembagian waktu, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz dan seterusnya. Ya, tapi tidak boleh juga bahwa sengaja mengakhirkan terus-menerus, karena kalau seperti itu nanti kita terkena dalil fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang sengaja memandang enteng salatnya. Sampai sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, yang dimaksud dengan sahun itu siapa ya Rasul?" Maka Nabi memberikan jawaban, yang dimaksud sahun adalah alladzina yuakhiruna shalah aw waqtiha. Jadi orang-orang yang sengaja mengakhirkan salatnya dari waktunya. Ya. Selanjutnya kita lihat waktu salat. Az-zuhru, waktu duhur. Ya, waktu duhur. Ya. Ay salatuhu. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, summiyat bidzalika li'annaha zahiratun wasatan nahari. Imam Nawawi mengatakan salat ini disebut dengan waktu duhur karena salat ini maksudnya zahirah, nampak jelas di tengah hari. Ya, kelihatan sekali itu kalau waktu duhur itu kelihatan. Ya, jelas sekali, terang. Ya, wa awwal waqtiha, dan adapun awal waktunya adalah zawalus syamsi, mailus syamsi. Jadi zawalu asyamsi, tergelincirnya matahari, mail atau mailus syamsi, atau matahari itu sudah bergeser dari tempatnya. Di mana tempatnya? Au wasatis samai, dari pertengahan langit. Jadi waktu duhur itu masuk mulai dari ketika matahari itu lewat dari istiwa. Istiwa itu matahari berada pada, andaikan kita berada di lapangan, ya kita kira-kiralah posisinya matahari tepat di atas kepala kita. Kemudian waktu duhur itu masuk ketika matahari itu agak bergeser. Ya, ini yang dimaksud dengan mail atau tergelincir. Jadi ini garis vertikal ke atas, ini matahari, kemudian dia bergerak sedikit, maka itu yang dimaksud dengan zawalus syamsi atau mailu syamsi. Andaikan misalkan dalam satu benda itu pas sekali dengan matahari itu, kalau dia istiwa maka bayangan itu pas berada di bawah benda tersebut. Ya, tapi ketika sudah tergelincir, maka itu akan ada pergerakan sedikit dari bayangan itu, akan sedikit memanjang. Ya, karena bayangan suatu benda itu mulai dari panjang dari subuh itu panjang, terus memanjang, akhirnya pas berada di bawah benda itu istiwa namanya. Kemudian dia tergeser lagi, manjang sampai panjangnya sama dengan bendanya. Ya. Jadi awal waktu duhur wa awal waktiha adalah zawalus syamsi, jadi tergelincirnya matahari, awasatis samai, dari pertengahan langit. Ya.
la bin nazri li nafsil amri. Ya, bal lima yazharu lana. Jadi apa namanya? Yang dimaksud dengan zawalus syamsi tadi itu bukan bergesernya matahari, apa namanya, dilihat dari kenyataannya seperti itu. Ya, bal lima yazharu lana. Namun yang dimaksudkan di sini apa, yaitu apa yang nampak bagi kita, yang kelihatan, itu yang kelihatan. Ya, karena pergeseran aslinya kan kita tidak mampu untuk melihat itu secara kasat mata, mesti menggunakan alat. Iya. Kemudian selanjutnya, wa akhiruhu, dan akhir daripada atau batas akhir daripada waktu duhur itu, waktu zuhri, artinya waktu duhur adalah idza shara zillu kulli syai'in mithlahu ba'da zilliz zawali. Dan batas akhir dari waktu duhur itu adalah ketika shara zillu kulli syai'in mithlahu, apa namanya, bayang-bayang setiap benda itu seukuran dengan bendanya. Ya, seukuran dengan bendanya. Jadi kalau misalkan tadi terjadi pergeseran bayangan tadi, agak sedikit ada memanjang bayangannya, bukan sudah tidak berada di bawah lagi tadi namanya istiwa. Kemudian bayangannya bergerak agak mulai memanjang. Nah, itu sudah masuk waktu duhur sampai bayangan itu sama dengan panjang bendanya. Nah, itu waktu akhir sholat duhur. Ya. Selanjutnya sholat asar. Ya. Wal asru, adapun sholat asar, ya, wasumiyat bidzalika, ay sholatuhu, maksudnya yang dimaksud dari situ adalah sholat asar. Wasumiyat bidzalika, dinamakan, disebut dengan sholat asar, limu'asaratiha waqtal gurubi, karena pelaksanaannya itu mendekati waktu terbenamnya matahari. Ya. Jadi dikatakan waktu asar karena waktu pelaksanaannya itu apa namanya, dekat dengan waktu terbenamnya matahari. Wa awwal waqtiha, adapun awal waktunya, az-ziyadatu ala zillil misli, yaitu bertambahnya bayangan dari ukuran bendanya. Jadi tadi waktu duhur habis ketika bayangan benda sama dengan bendanya, kemudian ketika terjadi penambahan sedikit maka itu sudah masuk waktu asar. Walil asri khamsatu awqatin, pada waktu asar ini ada 5 waktunya, ada 5 waktu istilahnya pada waktu asar itu. Ahaduha, yang pertama adalah waktul fadilati, waktu fadilah. Ya. Kapan itu? Wa huwa fi'luha awal waqti, yaitu dilaksanakan pada awal waktu. Itu fadilah. Jadi waktu fadilah itu pada saat masuk asar pertama, setelah bayangan dari suatu benda itu sudah lewat sedikit dari bendanya, berarti sudah masuk awal waktu asar, maka itu yang dinamakan waktu fadilah. Wathani, yang kedua adalah waktu ikhtiyari, adalah waktu ikhtiar. Ya. Wa asyara lahul musannifu, dan musannif pengarang asyara lahu biqaulihi,
menjelaskan pada perkataannya wa akhiru fil ikhtiyari, dan akhir daripada waktu ikhtiar adalah ila zillil mislaini, sampai bayangan itu 2 kali lipat dari ukuran bendanya. 2 kali lipat dari ukuran bendanya. Jadi kalau tadi jadi waktu fadilah itu agak pendek waktunya, dari awal waktu sampai sebelum bayangan itu sama dengan yang jelasnya awal waktu sampai sebelum bayangan itu 2 kali lipat. Sedangkan ikhtiar itu waktunya agak panjang sedikit dibanding dengan waktu fadilah. Ya, kalau waktu ikhtiar, ya pengarang mengatakan bahwa waktu ikhtiar itu ya waktunya sampai 2 kali bayangan dari benda tersebut. Itu waktunya waktu masih bagus, waktu ikhtiar. Kemudian wasalis yang ketiga adalah waktul jawazi, waktu jawaz. Ya. Yang dimaksud dengan waktu jawaz kalau secara bahasa ya masih boleh untuk dilakukan. Wa asyara lahu biqaulihi, musannif atau pengarang mensyarah dengan perkataannya tadi itu, wa fil jawazi ila gurubi asyamsi. Jadi waktu jawaz itu ila gurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Inilah tadi yang dimaksud dengan awal waktiha ridwanullah wa akhiruha wa akhir waktiha afullah. Artinya tetap masih bisa dilakukan pada akhir waktu, dengan catatan tadi ya masih punya waktu untuk melaksanakan sholat itu sendiri. Kemudian warabi'u, waktu yang keempat adalah waktu jawazin bila karahatin, waktu jawaz tanpa disertai hukum makruh. Wa huwa min masiril zilli mitlaini ilal isfari, yaitu sejak ukuran bayang-bayang itu 2 kali lipat dari ukuran bendanya hingga waktu ispirar. Ispirar itu remang-remang, jadi sudah tidak terang lagi, jadi matahari itu sudah mulai agak remang-remang. Itu masih waktu jawaz. Jawaz yang tanpa dihukumi makruh. Kemudian wal khamisu waktu tahrimin. Kemudian yang kelima adalah waktu haram. Wa huwa ta'khiruha ila yabqa minal waqti ma la yas'uha. Jadi wal khamis yang kelima adalah waktu tahrimin, adalah waktu tahrim atau waktu haram. Ya. Ini masih pada waktu asar ini ya. Ya, wa huwa ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yas'uha, yaitu mengakhirkan pelaksanaan salat hingga waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan salat. Maka hukumnya itu adalah haram. Artinya haram ketika dilakukan berdosa, walaupun tetap dilakukan. Ya. Kemudian wal maghribu, waktu maghrib. Ayat salatuha, artinya maksudnya di situ adalah salat maghrib. Wa summiyat bidzalika, dinamakan maghrib adalah karena li fi'liha waqtal ghurubi, karena dilakukan pada waktu ghurub atau waktu maghrib, terbenam matahari. Wa waqtuha wahidun, waktu daripada salat maghrib itu wahidun, satu saja. Ya, wa huwa ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Kemudian wa miqdaruha, kemudian waktu ukurannya adalah ukuran daripada
salat maghrib itu adalah ma yu'azzinu asyakhsu, ketika seseorang itu azan, wa yatawaddau, kemudian dia wudu, kemudian wa yasturul aurah, kemudian dia menutup auratnya, kemudian wa yuqimus salata, kemudian dia melaksanakan salat, kemudian wa yusalli khamsa raka'atin, kemudian dia salat 5 rakaat. Ya. Jadi waktunya itu hitungannya ketika orang azan, kemudian dia wudu, kemudian dia dia tayamum, kemudian menutup aurat, memakai pakaian maksudnya, kemudian iqamah, ya, kemudian salat 5 rakaat, ya. Perhitungan salatnya itu ya perhitungannya salat 5 rakaat. Kira-kira seperti itu waktu salat maghrib, antara maghrib dan isya. Itu kalau misalkan dihitung, kira-kira kalau kita tidak menggunakan jam, maka perhitungannya seperti itu. Perhitungan orang azan secara normal, bukan yang azannya pendek, bukan juga yang terlalu panjang. Kemudian azan, wudu, azan, kemudian memakai pakaian, menutup aurat, kemudian iqamah, salat 5 rakaat. Dengan jumlah salatnya 5 rakaat. Sekitar seperti itu. Ini wa qauluhu, dan perkataan pengarang atau musannif, wa bimiqdari ila akhiri, itu sakitu min ba'di nuskhil matan, artinya terbuang dari sebagian redaksi matan. Jadi fa inin qada al-miqdaru al-mazkuru, kharaja waktuha, haza huwal qaulul jadidu. Ketika kadar waktu ini inqada, sudah habis, yang telah disebutkan tadi itu, kharaja waktuha, maka waktu salat maghrib itu sudah habis, sudah keluar. Maksudnya tadi hitungannya tadi mulai dari wudu, kemudian azan, kemudian iqamah, menutup aurat, memakai pakaian untuk menutup aurat, kemudian iqamah, salat, sampai salat 5 rakaat. Ya, kalau sudah selesai itu, maka kharaja waktuha, maka telah habis waktu salat maghrib itu. Haza huwal qaulul jadid. Ini adalah pendapat qaulun jadidnya Imam Asy-Syafi'i, pendapat jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Wal qadimu, dan qaulun qadimnya Imam Asy-Syafi'i adalah yaitu warajjahahun Nawawi, yang diunggulkan, yang diandalkan oleh Imam Nawawi, yang mengatakan bahwa anna waqtaha, sesungguhnya waktu salat maghrib itu yamtaddu ila maghibis syafaqil ahmari, itu memanjang sampai hilangnya mega-mega merah. Jadi kalau kaulun kadimnya Imam Syafi'i itu sampai hilangnya mega-mega merah atau terbenamnya mega merah, atau biasa kita istilahkan benang-benang merah. Maksudnya sudah tidak ada lagi kemerah-merahan di langit, itu sudah mulai gelap. Maka sudah habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Ya, kemudian wal isya'u, adapun waktu isya, ya, bikasril aini, dengan dikasrah huruf ainnya, wa summiyatis salatu bizalika,
Dinamakan salat itu dengan istilah salat Isya li fi'liha fihi karena dilakukan pada waktu itu atau dikerjakan pada awal petang. Wa awal waktiha, dan adapun awal waktunya. Awal waktu salat Isya adalah idza ghaba syafaqul ahmaru, ketika hilangnya syafaqul ahmar atau terbenamnya mega-mega merah atau benang merah, atau sudah mulai gelap. Ya, sudah mulai petang, gelap ya, sudah tidak ada lagi cahaya, baik itu kuning atau merah. Selanjutnya, wa ammal baladul ladzi la yaghibu fihi syafaqu. Adapun negara yang tidak terbenam syafaqnya, la yaghibu fihi syafaqu, yang tidak hilang syafaqnya, maksudnya tetap ada itu. Dia tetap kelihatan itu, ada bergaris, tetap kelihatan. Ada negara yang seperti tetap kelihatan. Waktu isya'i, ya, maka waktu isya'nya adalah fi haqqi ahlihi ayam dia ba'dal gurubi zamanun yagibu fihi syafaqu akrabil biladi ilaihim. Jadi kalau ada suatu daerah atau negara yang syafaqnya dia tidak hilang, ataukah dia hilang tapi lama sekali baru hilang, maka bagi penduduknya, artinya ketika matahari itu sudah tenggelam, sudah melewati masa tenggelamnya, atau kalau di negara sebelahnya itu sudah hilang, pada saat itu hilang dia punya syafaq di negara tetangga, maka yang diikuti adalah yang ada di negara tetangganya itu. Jadi kalau misalkan anggaplah kita di sini Indonesia dengan Malaysia. Indonesia ternyata syafaqnya tidak hilang-hilang, begitu terusnya. Maka seperti itu ya. Terus berarti agak susah untuk masuk waktu maghrib. Waktu Isya. Berarti maghrib panjang kalau kita berpatokan ke situ. Maka kalau itu negara seperti itu, maka harus merujuk ke negara atau daerah yang ada di dekatnya. Kalau di dekatnya sudah hilang, maka itulah yang dijadikan sebagai dasar. Bahwa sebelah sudah hilang, berarti sekitar jam sekian itu sudah masuk waktu Isya. Wa akhiruhu, dan akhir waktu Isya fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiar adalah ila thulutsil laili, sampai sepertiga malam yang pertama. Jadi waktu Isya itu mulainya tadi dari dari hilangnya mega-mega merah atau hilangnya benang-benang merah, kemudian waktu akhirnya itu waktu pada waktu ikhtiarnya adalah ila thulusil laili, pada pertengahan, pada sepertiga malam yang pertama. Ya. Jadi tinggal dibagi waktunya itu. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan dulu. Mana lagi nih? Wasani yang kedua adalah jawazun, waktu jawaz. Wafil jawazi ila turu'il fajri tsani. Jadi waktu jawaz itu adalah ila turu'il fajri ats-tsani. Ya, sampai terbit fajar yang kedua, atau biasa dikenal dengan istilah fajar shadiq. Jadi
Fajar itu ada dua. Yang pertama adalah fajar kazib, yang kedua adalah fajar sadik. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah waktu, kita persingkat saja sudah. Waktu subuh. Ya, wasubuh. Waktu subuh salatu, yang dimaksud adalah salat subuhnya. Ya. Dikatakan waktu subuh karena awalun nahari. Secara bahasa adalah awal, lugatan secara bahasa adalah awalun nahari, awal waktu. Wasummiyatis salatu bizalika, dan dikatakan salat itu salat subuh li fi'liha fi awwalihi, karena dilakukan pada permulaan awal nahar atau awal pagi, awal siang. Ya. Walha kalasri, dan pada waktu duhur itu adalah khamsatu auqatin. Ada 5 juga waktunya ya. Kalasri sama dengan waktu asar. Ahaduha, yang pertama adalah waktu fadilah, kapan itu? Wa huwa awwalul waqti, yaitu pada awal waktu. Kemudian wasani, yang kedua adalah waktu ikhtiarin, waktu ikhtiar. Ya, wa zakarul musannif fi qouli wa awwal waqtiha, dan awal waktunya adalah tulu'ul fajri. Terbitnya fajar asani, yang kedua, maksudnya fajar sadik. Kemudian wa akhiruhu, dan akhirnya bil ikhtiari, pada waktu ikhtiar adalah ilal isfari, sampai matahari itu sudah mulai terang, ada sedikit sudah remang-remang, sudah isfar itu sudah mulai tidak juga terang, tidak juga gelap. Ya. Kemudian wasalif, yang ketiga adalah waktu jawazi, adalah waktu jawaz. Wafil jawazi, dan pada waktu jawaz ini adalah ila tulu isyamsi ay bikarahatin, artinya jawaz tapi hukumnya disertai dengan hukum makruh. Kapan itu? Ila tulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Kemudian yang keempat, warabiu, yang keempat adalah jawazun bila karahatin, yaitu waktu jawaz tapi tidak dihukumi makruh. Kapan? Ila tulu il humrati, sampai terbitnya mega merah. Jadi ada kemerah-merahan itu masih boleh. Ya, masih boleh. Antara matahari itu sudah terbit dan belum pertengahan, sehingga ada muncul bias-bias cahaya matahari yang agak kemerah-merahan. Maka itu hukumnya masih boleh untuk melaksanakan sholat subuh tanpa dihukumi pun makruh. Ya, kalau sudah terbit matahari maka sudah dihukumi makruh. Kemudian al-khamisu, yang kelima adalah waktu tahrimin, adalah waktu yang haram. Kapan itu? Wa huwa ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasauha. Artinya dia sengaja mengakhirkan salatnya hingga waktu yang tersisa itu tidak cukup untuk melaksanakan salat subuh itu sendiri. Wallahu alam bisawab. Ya, ada pertanyaan. Di dalam sholat, kapan waktu yang paling mustajab untuk berdoa? Jadi berdoa secara lisan itu dilakukan setelah sholat, itu waktu mustajabnya. Adapun penggunaan doa dengan menggunakan hati itu bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu di dalam sholat. Seperti misalkan pada saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah bisa kita dalam hati saja, tidak boleh dilafalkan, karena kalau dilafalkan nanti salatnya batal. Kemudian pada saat sujud terakhir itu bisa kita berdoa, tapi cukup dalam hati saja. Sisanya itu doa dilakukan di luar atau setelah sholat. Setelah sholat itu
termasuk salah satu waktu yang sangat dianjurkan atau termasuk waktu makbul untuk diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala setelah setiap selesai salat 5 waktu. Kemudian syapak. Syapak itu adalah benang-benang merah. Kalau kita lihat di atas itu di langit, itu ada kayak bergaris itu. Itulah syapak itu. Sehingga dikatakan syafaqil ahmar. Ya, garis garis merah. Ya, itu syafaqnya, itu bahasa simpelnya seperti itu. Selanjutnya, apabila imam iya, ia namanya makmum ya, mengikuti seluruh kegiatan imam. Ya, kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya juga harus sujud sahwi. Ya, mengikuti imam. Ya, kalau tidak dilakukan ya berarti dia tidak bermakmum kepada imam. Kalau dia mau berhenti ya dia harus niat mufarakah, niat berpisah. Jadi kalau memang tidak senang dengan imamnya ya niat berpisah saja. Sekalian niat berpisah saja. Kalau tidak ya tidak mengikuti imam ya salatnya batal. Yang layak jadi imam itu seperti apa? Ini kayaknya ini materinya sebenarnya sudah melenceng jauh daripada materi kita. Materi kita ini hanya waktu-waktu sholat, tapi tidak mengapa. Ya, jadi yang layak jadi imam itu tentu yang pertama pengetahuan agamanya, yang paham tentang syarat dan rukun sholat. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang baik baca Al-Qur'annya. Ya seperti itu, begitu berturut terus seperti itu. Ya kalau dia sudah baik paham berarti bacaan Al-Qur'annya kan sudah bagus juga. Kemudian pilihan selanjutnya ya adalah orang yang baik bacaannya. Dilihat siapa yang baik bacaannya. Kemudian nanti dilihat akhlaknya, dilihat siapa yang lebih tua di antara mereka. Ya, wallahu alam bisawab. Marilah kita bersama-sama. Jadi sebagai kesimpulan bahwa sholat fardu itu ya mulai dari yang 5 waktu itu mempunyai waktu-waktu tertentu. Ada beberapa sholat seperti misalkan sholat isya, sholat asar, sholat subuh itu mempunyai waktu. Sholat isya ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, kemudian ada waktu jawaz. Jawaz nanti ada bikaraha dengan ada bila karaha. Ya, kira bisa dicatat nanti itu. Jadi kemudian untuk waktu-waktu salatnya termasuk kelas 7 ini, kelas 7 MTS ini saya kira ini adalah pelajarannya. Ya, waktu sholat duhur itu mulainya kapan sampai berakhir kapan, kemudian waktu duhur mulainya kapan, berakhir kapan. Ya. Wallahu alam bisawab. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa barik lana fahman thabita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, minallahi musta'an wa alaihi tikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.